doa kita semua buat pagi hari ini. Ya, kita bersyukur bisa kembali lagi untuk renungan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kemarin sampaikan hari ini adalah mengenai tentang nasihat dan didikan. Ya, tentu kita seorang pelajar pasti kita tahu apa itu nasihat dan didikan. Ya, kita membaca firman Tuhan dulu dari Amsal 19 ayat 20. Di sana mengatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita menerima yang namanya nasihat dan didikan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita tahu untuk apa kita belajar, supaya kita dididik dan supaya kita mengerti hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan, ya. Nah, arti didikan yaitu merupakan proses dalam kehidupan kita, pengubahan sikap kita, ya, yang tidak tahu menjadi tahu, supaya kita mengerti dan memahami apa yang perlu kita langkah-langkah apa saja yang kita lakukan supaya kita semakin hari semakin mengerti, ya, semakin mengerti dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadi kita dididik supaya kita mengerti akan hal-hal itu. Nah, untuk itu ada banyak, mungkin kadang sering kita ada rasa bosan, ada rasa jenuh, bahkan tidak semangat lagi untuk kita ini mau dididik. Tetapi adik-adik yang terkasih, begitu penting sekali kita itu harus dididik, ya. Karena kenapa? Karena itu ada tujuan dan maksud tertentu. Dengan tujuan apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang berhasil, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bijaksana, mengambil satu keputusan sehingga kita tepat apa yang kita ambil itu, tidak kita menyesal, ya. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu adalah mengenai didikan. Pengantar yang ke nasihat, ya, mengenai nasihat. Kadang-kala kita tidak menerima ketika kita dinasihati, ya. Kenapa bisa hal demikian? Saya percaya bahwa karena kita kurang memahami, sehingga ketika kita dinasihati, kita tidak mau terima. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita, orang tua kita menasihati kita, ketika bapak guru kita menasihati kita, ketika kakak-kakak rohani kita ataupun teman kita bisa menasihati kita, ketika kita melakukan hal-hal yang kurang pas atau hal-hal yang tidak baik, maka terima itu, ya. Jangan kita menolak, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Amsal pasal 1 ayat 5 dikatakan di sana, baiklah orang yang bijak mendengar dan menambahkan ilmu, dan baiklah orang yang memperoleh pengertian, memperoleh bahan pertimbangan. Adik-adik yang terkasih, jadi kita diajar, kita dinasihati dengan tujuan, yaitu tujuan yang baik, tujuan yang berguna bagi pribadi kita, supaya kita jangan melakukan hal-hal yang kurang pas dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, ya. Jadi kalau seandainya bapak ibu guru atau orang tua menegur kamu, bersyukurlah, amin. Bersyukur karena dia mengasihimu. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita belajar pada hari ini supaya kita mau mendengarkan nasihat, ya, mau dididik, ya, mau dididik supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, maka kita harus perlu didikan dan perlu nasihat. Jadi itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah semangat dalam belajar, tetaplah mengucap syukur ketika kita diarahkan, ya. Kita diarahkan supaya kita kehidupan kita ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin kita mengerti, ya, apa yang baik dalam kehidupan kita, adik-adik yang terkasih Tuhan.
Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, di Amsal 23 ayat 18 di sana. Jadi kita harus ya tetap semangat untuk belajar, tetap menerima ketika kita dididik, tetap menerima ketika kita dinasihati. Supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, maka tentunya kita harus menerima kedua hal ini. Ya, kedua hal ini supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan mengajar kita sendiri, ya, memberi kita kekuatan, mengajarkan kita supaya kita tetap mendengarkan yang namanya nasihat dan tetap kita menerima ketika kita dididik. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai seorang pelajar, maka kita harus menerima kedua ini. Bersyukur ketika kita ditegur, ya. Bersyukur ketika kita diingatkan, ya. Ketika diarahkan. Nah, itu adalah semua hal-hal yang berguna dan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang, ya. Jadi untuk itu tetap kita mempunyai hati yang mau menerima, ya. Jadi terima ketika kita dididik, ketika dinasihati. Mungkin itu aja yang firman Tuhan yang kakak sampaikan di pagi hari ini, ya. Ayat penutup yaitu di mana di sana firman Tuhan mengatakan orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tetap kuat. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang bijaksana, karena sungguh ada masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.